Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Igna Ikrimah dengan NIM 21106111208. Yang dalam kesempatan ini akan menjelaskan mengenai peranan hukum dalam implementasi SDGs. Masuki pembahasan yang pertama, yaitu apa itu SDGs. SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Ini adalah perjanjian pembangunan baru yang memberikan dorongan terkait perubahan-perubahan yang mengarah kepada pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan kepada hak asasi manusia dan kesetaraan dengan tujuan mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. SDGs diberlakukan dengan prinsip universal, integratif, dan inklusif untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang terlewatkan atau dengan prinsip no one left behind. SDGs itu sendiri terdiri dari 17 target. Target yang pertama yaitu target yaitu tanpa kemiskinan. Yang kedua, tanpa kelaparan. Yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Yang keempat, pendidikan berkualitas. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam, air bersih dan sanitasi layak. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang kesembilan, industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang kesepuluh, berkurangnya kesenjangan. Yang kesebelas, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Yang kedua belas, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Yang ke-13 penanganan perubahan iklim, yang ke-14 ekosistem lautan, yang ke-15 ekosistem daratan, yang ke-16 perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, lalu yang terakhir target yang ke-17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, Indonesia sendiri sebagai negara berkembang menghadapi banyak permasalahan dan tantangan, baik itu dalam aspek sosial, budaya, ketahanan dan keamanan, pendidikan, penegakan hukum, kesehatan, dan lainnya. Tantangan-tantangan yang ada adalah salah satu bukti bahwa perkembangan internasional semakin cepat dan memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan nasional. Salah satu tantangannya juga adalah bagaimana mewujudkan tujuan di era pembangunan berkelanjutan atau SDGs ini yang mencakup segala aspek berbangsa dan bernegara. Priority SDGs dalam hal ini dalam rangka percepatan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan nasional yang mengacu pada target dan sasaran global tahun 2030 dan sasaran nasional rencana pembangunan jangka menengah nasional periode berjalan, serta sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals sebagaimana tertuang dalam dokumen Transforming Our World The 2030 Agenda for Sustainable Development. Presiden RI telah menetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Key indikatornya, melalui Perpres ini, Presiden telah menetapkan sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan nasional tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran Global TPB tahun 2030 dan sasaran nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. TPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Perpres Nomor 111 Tahun 2022 bertujuan untuk yang pertama, menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Yang kedua, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat. Yang ketiga, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Memasuki pembahasan yang selanjutnya yaitu kaitan hukum dan SDGs. Kaitan hukum dan Sustainable Development Goals ini sangat erat dan hukum berperan penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ini. Maka dari itu secara keseluruhan hukum memainkan peran utama dalam mengarahkan, melindungi, dan memastikan keberlanjutan dalam upaya mencapai SDGs di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Kaitan yang pertama antara hukum dengan SDGs yaitu hukum sebagai kerangka kerja. Hukum internasional, nasional, dan lokal menciptakan kerangka kerja untuk pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Perjanjian internasional seperti Paris Agreement untuk mengatasi perubahan iklim adalah contoh bagaimana hukum internasional membentuk arah tindakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, implementasi kebijakan dan program.
Hukum memberikan landasan untuk pembentukan, implementasi, dan penegakan kebijakan dan program yang mendukung SDGs. Undang-undang lingkungan, hukum ketahanan pangan, dan peraturan mengenai hak asasi manusia dapat menjadi instrumen untuk mencapai tujuan spesifik daripada SDGs itu sendiri. Yang ketiga, perlindungan lingkungan. Aspek SDGs yang berkaitan dengan lingkungan hidup, contohnya tujuan yang ke-13 yaitu tindakan terhadap perubahan iklim, melibatkan regulasi hukum untuk melindungi sumber daya alam, mengurangi emisi gas kaca, dan mempromosikan praktik berkelanjutan dalam industri. Yang keempat, hak asasi manusia dan kesetaraan. Prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia dan kesetaraan mendukung SDGs, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan, pemberantasan diskriminasi, dan memastikan akses universal terhadap layanan-layanan dasar. Yang kelima, yaitu penegakan hukum dan pertanggungjawaban. Hukum menyediakan mekanisme penegakan dan pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap prinsip SDGs dapat diadili atau dapat dikenakan sanksi. Lalu yang keenam, keterlibatan pihak swasta. Hukum juga berperan dalam mengatur dan mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mencapai SDGs. Ini dapat melibatkan insentif, regulasi, atau kerangka kerja hukum lainnya untuk mendorong praktek bisnis berkelanjutan. Lalu yang terakhir, kaitan hukum dengan SDGs yaitu penyusunan undang-undang dan kebijakan baru. Negara-negara perlu mengadaptasi atau menyusun undang-undang dan kebijakan baru yang mendukung SDGs. Ini mungkin melibatkan penyusunan kebijakan ekonomi, peraturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan, dan undang-undang tentang perlindungan lingkungan. Sekian dari saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.